Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membuat video cara pemasangan teralis jendela. Teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah teralis jendela yang akan dipasang di jendela salah satu ruangan yang siap dipasang teralisnya ya teman-teman. Teman-teman sekalian, teralis jendela ini terbuat dari besi stainless ya teman-teman, yang besinya yang tidak berkarat dan merupakan besi yang agak sedikit lunak jika dibandingkan dengan besi pada umumnya. Teman-teman sekalian, ternyata pemasangan teralis jendela itu ada tekniknya ya. Nah, begini caranya teman-teman. Sebelum kita memasang teman-teman, yang tentu disiapkan pertama-tama adalah teralis jendelanya dulu. Setelah dianyam dan siap jadi sesuai dengan ukuran jendela teman-teman, maka selanjutnya jendela atau konsennya itu harus diukur dulu supaya pas, kemudian dibor sedikit saja agar tancapan nanti teralis itu bisa masuk dan menjadi penyangga yang kuat untuk setiap jendela. Teralis jendela merupakan teralis untuk kenyamanan dan keamanan dari jendela ya teman-teman. Kalau jendela yang tidak menggunakan teralis berpeluang bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bisa dimasuki oleh pencuri. Tapi kalau menggunakan teralis itu agak susah untuk masuk, meskipun kacanya dipecahkan tetap saja tidak bisa masuk karena ada teralis sebagai penghalang. Nah, pelubangannya di atas dan di bawah ya teman-teman, di samping tidak. Jadi penyangga untuk teralis itu ada dua, di konsen bagian atas dan konsen bagian bawah. Setiap penyangga itu 5 sampai 6 lubang yang dilubangi pada konsen. Yakin bahwa lubang itu tidak akan merusak konsen karena hanya sedikit yang dilubangi, dan lubang itu akan dimasuki dengan besi atau penyangga dari teralis. Kemudian setelah tepat lubangnya, maka teralisnya dipasang seperti ini. Kenapa tadi saya bilang besinya agak lunak? Karena memang ini bisa dilunakkan sedikit untuk sebagai penyangga, dan selanjutnya didorong sekuat tenaga agar teralisnya sejajar teman-teman. Sementara untuk yang di samping-sampingnya akan ditahan dengan paku yang ditancapkan dengan kuat sehingga teralis akan aman dari pencuri. Teman-teman, selanjutnya mari kita lihat cara pelubangannya ya. Sama seperti yang tadi, dilubang berdasarkan beberapa penyangga. Biasanya tergantung dari lebar jendela. Ada yang 5 penyangga, ada yang 6. Begitu ya teman-teman. Teman-teman sekalian, ini agak keras memang untuk didorong besinya, karena meskipun dia terbuat dari besi yang agak lunak, tetapi bukan lunak seperti karet ya, tetap keras juga, cuma memang tidak seperti besi pada biasanya. Teman-teman, kalau sudah terpasang teralis seperti ini, dipastikan akan aman ya teman-teman. Ketika ada pencuri untuk berniat masuk dan memecahkan kaca, tentu yang dilewati akan masih harus melewati teralis ini. Itu fungsinya ya teman-teman. Selain itu, fungsinya juga sebagai penghias jendela, karena teralis ini penganyamannya itu berbentuk bunga dan indah dilihat. Meskipun jendela tidak menggunakan horden, itu tampak rapi dan
memiliki nilai seni gitu ya teman-teman. Jadi berbeda dengan hanya besi ulir biasa yang ditancapkan dari atas ke bawah, itu akan berbeda nilai seninya. Tetapi kalau dianyam dengan berbagai variasi itu akan sangat mengunggah ya selera untuk sebagai pencinta seni. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Nah, ini untuk jendela yang kesekian. Cara pemasangannya tetap sama. Teralis-teralis ini adalah teralis yang dibuat sesuai dengan ukuran jendela teman-teman. Jadi setiap jendela ini tidak sama. Sebelum pembuatan teralis itu dilakukan dulu pengukuran, kemudian dibuat berdasarkan lebar dan panjang dari jendela teman-teman. Nah, pemasangannya kurang lebih sama setiap jendela. Teman-teman sekalian, pekerjaan memasang teralis jendela merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sulit ya. Gampang memang kalau kita melihat secara sepintas video ini, tetapi sulit juga bagi mereka yang pemula. Semua itu bisa dilakukan dengan sangat mudah, tergantung juga dari kebiasaan ya teman-teman. Saya yakin dengan melihat video ini, teman-teman sekalian akan merasa terbantukan ya, terutama bagi mereka yang pemula cara memasang teralis. Apalagi pelubangannya atas dan bawah itu membuat orang bingung juga, apakah yang dibuat duluan teralis atau konsennya, atau bersamaan pada saat pengancingan konsen. Tapi sebetulnya tidak begitu ya teman-teman. Konsen dibuat lebih dulu, bangunannya lebih dulu, kemudian teralisnya menyusul. Dan cara pemasangannya karena dilubangi atas dan bawah tidak sama dalamnya, jadi ukurannya tidak sama untuk lubang atas dan bawah, sehingga ketika akan dipasang bisa ditancapkan dengan cara menggeserkan dan melipat sedikit dari ukuran yang ada, kemudian didorong. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk lebih kuat lagi, pemasangannya akan ditambah dengan paku yang bagian atasnya paku itu akan dihilangkan. Jadi pemasangannya di bagian samping, kemudian paku itu ditancapkan dan dilipat. Jadi setiap lekukan teralis itu satu biji paku, kemudian paku tersebut akan ditancapkan dan dilipat sehingga memegang erat ya, atau tertancap dengan kuat pada konsen gitu. Lalu supaya indah ya teman-teman, kepala paku dikeluarkan dan kemudian ditancapkan lebih dalam lagi sehingga terlihat seperti sambungan dari teralis itu sendiri yang ditancapkan di konsen. Padahal lipatan itu adalah paku yang dibengkokkan sehingga tampak seperti teralis, sambungan dari teralis ya teman-teman. Begini caranya. Jadi setiap lekukan-lekukan yang di samping bagian dari bunga itu ya teman-teman, itu ditancapkan paku yang kemudian dibengkokkan seperti ini ya teman-teman. Ini tampak pada video. Kalau kita lihat itu semua, kemudian kepala paku akan dipotong ya supaya lebih rapi, karena kalau tidak dipotong itu tidak rapi ya teman-teman, sebab akan mengganjal pada bagian luar konsen. Tetapi kalau sudah dipotong, teralis-teralis atau paku itu akan menancap dengan bagus dan rapi pada konsen ya teman-teman. Baik teman-teman yang berbahagia, selamat mencoba di rumah atau di tempat praktik pembuatan teralis atau di mana saja yang teman-teman rasa untuk dicoba pemasangan teralis ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa tetap memberikan like dan subscribe kepada konten ini ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti dan support terhadap video ini. Cukup sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.